Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman dari SKI udah memberikan kesempatan buat kami semua. Perkenalkan sebelumnya, kami mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi bareng-bareng bersama-sama. Sesinya itu ringan-ringan aja, bukan yang berat-berat banget. Sesinya adalah sesi diskusi bersama. Jadi nanti kakak-kakak dari UIN Sunan Ampel ini akan memberikan sedikit informasi mengenai apa sih itu patologi sosial. Ya, kayak edukasi sedikit ringan lah kayak gitu. Nah, nanti teman-teman tugasnya di sini adalah 1, menyimak, 2, ikut menyuarakan apa yang jadi keluh kesahnya kalian mengenai patologi sosial. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farihatul Wardah. Halo semua teman-teman. Ya, kalian bisa panggil aku Wardah, Mbak Wardah, atau ya senyamannya kalian lah. Nah, aku dulu itu alumni dari SMK 6 juga. Dulu aku juga anggota SKI. Jadi aku ngerasa kayak aku ketemu lagi sama keluarga aku yang dulu. Nah, terus temanku di sebelah ini namanya siapa, Mas? Nama saya Agus Rifki Munassor, biasa dipanggil Rifki. Saya Ya. kelahiran Bali, terakhir sekolah apa ya? Oh, di SMA di Sampang. Ya, di Sampang. Jadi Mas Rifki dan aku di sini itu akan bukan membagi ilmu ya, tapi kayak belajar bersama dengan kalian gitu. Nah, apa kendala kalian selama menjadi remaja di era yang saat ini, bagaimana di organisasinya kalian bagaimana, atau di kehidupan sehari-harinya kalian bagaimana? Nanti bisa kita diskusikan bersama, bisa kita cari entah itu titik temunya kayak gimana, pembelajaran kayak gimana. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya. Oke, nah sebelumnya penjelasan mengenai apa sih itu patologi sosial itu akan dijelaskan dulu sama Gus Rifki. Silakan, Mas. Jadi bingung mau ngomong apa ini. Oh ya, kalian semua kelas 10 sama kelas 11 ya. Kira-kira pernah belajar tentang IPS enggak? Mata pelajaran IPS. Di IPS itu kalian belajar tentang apa aja sih? Banyak ya, ekonomi, sejarah, terus geografi. Mungkin di IPS itu nggak diajarin yang namanya patologi sosial. Kira-kira kalian tuh tahu nggak patologi sosial itu apa? Udah pernah dengar belum patologi sosial? Pernah dengar? Masih asing. Kalau kayak narkoba, tawuran, terus minuman keras, kalian tahu? Pencurian, tahu? Korupsi, tahu? Nah, itu semua termasuk bagian dari patologi sosial. Jadi patologi sosial itu apa? Nah, kalau ditelaah secara arti, patologi itu artinya sebuah penyakit ya virus lah, atau yang bisa menyebab kerusakan. Sedangkan sosial itu adalah lingkungan masyarakat yang besar. Jadi kalau secara arti patologi sosial itu sebuah penyakit yang dapat merusak ekosistem masyarakat. Jadi dengan adanya patologi sosial itu kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram. Contoh, kita ini hidup di sebuah lingkungan sekolah. Kalau dari salah satu dari teman kelas kita itu ada yang katakanlah naudzubillah minum minuman, apakah itu akan berdampak buruk? Berdampak buruk? Iya, udah. Jelas, orang-orang dengan minuman keras itu dampak buruknya selain kepada diri sendiri, kan imbasnya juga kepada kalian toh. Kalian terkena dampaknya seperti orang habis minum nih, akhirnya dia tuh gampang emosi. Kalian nggak ngapa-ngapain, kena amok, kena marah, ya nggak sih? Terus kalau dalam lingkungan kayak RT, ada yang namanya pencurian, pembegalan, atau pencopetan. Itu termasuk dari patologi sosial. Jadi ketentraman masyarakat di lingkungan rumah itu kalau ada yang namanya pencurian ya jadi tidak tentram. Jadi dianggap sebuah penyakit. Nah, mungkin itu yang disebut sebagai patologi sosial. Lah, gimana lagi? Ya mungkin itu sebagai pengantar dari saya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Wardah. Oke, terima kasih Gus. Nah, itu tadi ya sekedar kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang patologi sosial.
permukaannya patologi sosial itu adalah yang tadi disebut sama Gus Rifki adalah sebuah kalau di remaja kayak kenakalan remaja itu kan. Nah, kenakalan remaja itu contohnya patologi sosial. Nah, ya kamu kenapa gak gara-gara? Apakah kamu pernah bersinggungan dengan patologi sosial? Belum ya. Ingin coba? Enggak baik. Ya, itu tadi patologi sosial. Nah, jangan dikira patologi sosial itu cuma sekedar kayak kenakalan remaja, tawuran, narkoba, minuman keras, seks bebas. Jangan cuma itu aja. Tapi patologi sosial itu lebih luas lagi. Pernikahan dini itu juga patologi sosial. Korupsi, patologi sosial. Terus kebijakan pemerintah itu juga patologi sosial. Kebijakan pemerintah yang enggak mendukung masyarakatnya itu juga termasuk patologi sosial. Nah, kalau misalkan kita masukkan lebih dalam ke ranah organisasi, biasanya itu kalau di SKI ya, insya Allah sih di organisasi yang masih kecil ini kita belum mengenal yang namanya organisasi politik. Ya, belum seberapa mengenal itu. Tapi kalau misalkan besok kalian keluar setelah dari SMK, kalian kuliah, terus habis itu kalian masuk ke organisasi, kalian itu nggak bakal ketemu. Kalian mungkin ketemu sama orang-orang baik, tapi kalian belum tentu bakal ketemu sama orang-orang yang seperti teman-temannya saat ini. Kalian itu bisa aja ketemu sama yang namanya organisasi politik. Nah, itu juga termasuk patologi sosial. Nah, organisasi politik ini kalau misalkan kalian tahu nggak? Contohnya itu kayak politik yang kalian lihat di TV, pemerintah, itu kan banyak orang yang kayaknya temenan, tapi sebenarnya itu sikut-sikutan. Nah, itu juga termasuk nih sebagai karena aku dulu juga kaget waktu masuk organisasi di luar sekolah, itu akhirnya aku kayak semangatku buat berorganisasi itu jadi turun. Tuh. Nah, buat teman-teman sekalian, jangan sampai patah semangat kayak aku yang dulu. Yang awalnya suka banget organisasi karena SKI suka banget organisasi, ketemu organisasi yang lain, ada yang namanya organisasi politik dan lain-lain sebagainya, akhirnya ngerasa down, terus nggak mau organisasi. Padahal ilmu yang kita dapat dari organisasi itu banyak banget ya. Tapi karena kita putus semangat, putus asa, akhirnya kita nggak dapetin ilmu-ilmu tadi. Tuh, nah move dari organisasi politik. Contohnya karena kita sekarang kan masih remaja ya, kalian kan remaja. Nah, kita berdua ini juga masih remaja. Kalian umurnya berapa? 16? 17? 17? Ada yang 20 tahun? Oh, kamu 17 sama 20? 17. Ada yang umur 20 tahun? Ya, kita masih umur 15 tahun ya, guys. Ya, kita masih umur 15 tahun. Jadi telat tua. Jadi kita bahas tentang apa sih yang biasanya bisa terjadi di usia-usia kalian, di usia remaja. Nah, tujuannya kita di sini itu mendiskusikan hal tersebut, apa saja patologi sosial yang bisa terjadi di umur-umurnya kalian dan juga gimana cara untuk mencegahnya. Ya, di umur-umur kalian yang masih muda belia ini, satu rentang apa? Rentang pemikiran kalian itu dicuci otak. Jadi kalian kan ingin tahu segala hal. Di usia-usia kalian ini, kalian tuh sangat-sangat ingin tahu segala hal. Contohnya, aku pengen melo iki rek, ben aku engko iso ngrasakno kayak ini. Sebuah ketenaran, famous dan lain sebagainya itu adalah sebuah godaan yang pengen banget dirasakan sama anak-anak usia kalian. Nah, karena hal itu, gimana caranya aku bisa tenar, gimana caranya aku bisa mendapatkan perhatian yang lebih adalah dengan caranya kalian tuh mencoba-coba hal-hal baru. Contoh yang dulu belum pernah ikut organisasi jadi ikut organisasi. Yang belum pernah ngerasakan minum-minuman jadi ikut minum-minuman. Karena apa? Karena penasaran dan ingin merasakan sebuah experience yang baru. Nah, hal negatifnya kalau misalkan kalian masuk ke ranah lingkungan hidup yang kurang baik, yang kurang bagus. Contohnya tadi, kalau misalkan temenmu minum-minum, kamu mungkin bukan orang yang minum-minum, tapi karena temenmu minum-minum semua, akhirnya kamu itu bersinggungan dengan minuman. Itu loh cobaan sih, kayak gitu awalnya. Kalau cobaan sih, ambuan sih aja diambu. Terus mari ngono baru diiup titik-titik. Nah itu. Awalnya emang kalian itu ngerasa enggak, aku lo enggak kayak gitu. Tapi
perlahan-perlahan kalian akan menjadi seperti itu. Astagfirullah. Contoh pepatah, kalau misalkan kamu berteman dengan penjual parfum, kamu akan ikutan wangi. Tapi kalau kamu berteman sama orang tukang sampah, kamu akan baumu akan jadi bau sampah. Nah, tapi ini jangan dimaknai secara logika ya, secara harfiah. Oh, berarti kalau koncan sampai tukang sampah. Enggak, bukan kayak gitu. Sisi moral yang bisa diambil adalah jadi kalian itu harus bisa menjaga pergaulan. Ya, temenan sama siapapun boleh. Asalkan kalian harus bisa menjaga diri sendiri. Terus selain minum-minuman apa lagi ya, Gus ya? Yang paling sederhana, cowok biasanya. Tahu apa enggak? Merokok. Merokok. Ah, udah merokok ya ini ya? Belum. Sama aja. Kamu sudah? SMP. SMP. Sekarang gimana? Enggak, udah enggak. Benar ya. Aku bilang Pak Umar loh ini. Enggak merokok lagi. Dia sekarang mungkin di rumah ngerokok. Enggak. Nah, ya udah. Lanjutin Gus. Itu Bu, apa? Apa? Dulu niru kakak kelas. Oh, dulu ikut kakak kelas. Dulu saya berteman sama kakak kelas dulu. Jadi ikut-ikutan ngerokok juga. Sekarang Sekarang enggak, soalnya kamu yang ngajakin. Enggak. gitu Bu. Enggak. Enggak apa-apa. Oke. Merokok itu gimana, Gus? Sebenarnya merokok itu ya kalau secara tinjauan kayak dari kitab-kitab fikih itu belum ada hukum yang bilang itu haram dan nggak ada hukum yang bilang itu halal. Cuma kalau ditinjau dari perspektif kesehatan, rokok itu enggak bilang haram. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada puluh halalan thayyibah. Makanlah kalian semua dengan makanan yang halal, thayyib dan juga baik. Nah, rokok itu apa? Rokok itu kan bukan berupa makanan, tetapi walaupun bukan berupa makanan, dampaknya bagi kesehatan ya salah satunya adalah penyakit jantung, paru-paru. Nah, terus saya juga pernah merokok, tapi nggak lama. Berhenti saya, dapat 2 bulan. Merokok dari tahun 2021 baru berhenti tahun ini. Itu saya merokok bukan pas remaja, sudah remaja tua, umur 21 tahun. Dan itu merokok bukan gara-gara lingkungan, bukan, cuma gara-gara mumet, gak punya teman curhat, akhirnya ambil 1 rokok. Itu pun rokok yang saya sedot, itu saya sedot jam 7 malam, itu nyampe setengah langsung saya matikan. Tak lanjut besok pagi. Hemat ceritanya. Nggak habis soalnya. Itu. Kemudian saya itu berhenti merokok gara-gara salah satunya adalah harga rokok naik. Iya enggak? Iya. Kok tahu kamu? Di rumah. Iya, oke. Terus kemudian memang hati ini memang nggak pengen merokok lagi. Soalnya kan saya berpikir keluarga yang paling kaya itu adalah keluarga yang memiliki sosok ayah yang tidak merokok. Ya enggak sih? Coba kalian bayangkan, kalian menjadi orang tua ya. Kalian jadi orang tua, katakanlah ayah nih, 2 ini ayah. Nah, mungkin kalian ini adalah istri atau anak-anaknya lah. Nah, bayangin ini ayah udah sepuh umur 50 tahunan merokok lagi. Nah, bayangin yang susah siapa? Ayah mungkin ketika lagi mumet ya ambil rokokan aja. Tapi yang paling susah itu justru di istri atau anaknya. Katakanlah ketika si ayah tadi sakit, yang susah siapa? Anaknya. Aduh, gimana ini pengobatannya 5 juta buat operasi. Nyari uang anaknya itu. Nah, kemudian akhirnya dengan seperti itu akhirnya saya punya niatan untuk berhenti merokok sampai sekarang. Itu. Jadi sebenarnya merokok ini sebenarnya kalau menurut saya netral, nggak ada yang mengharapkan, nggak ada yang membolehkan. Cuma kalian ambil sendiri. Kira-kira rokok ini bagi kalian dampaknya apa? Kalau memang untuk ketenangan, kayaknya ketenangan itu banyak deh, nggak cuma dengan merokok, bisa dengan healing, baca buku, main game. Iya nggak sih? Iya. Kalau sekiranya dampak rokok itu lebih banyak mudorotnya, lebih banyak bahayanya, maka lebih baik tinggalkan. Kalau secara hukum, sesuatu yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya itu hukumnya haram. Subhanallah. Betul. Saya nggak nyuruh kalian berhenti merokok, cuma coba kalian ambillah makna dari merokok itu apa. Itu sih kalau dari saya. Mungkin
ada lagi tak, aku bingung mau ngomong apa. Oke, itu tadi kita udah kenalan sama patologi sosial ya. Emang patologi sosial ini bahasa yang juga baru tak kenalin waktu aku kuliah. Apa sih itu patologi sosial itu? Biasanya ya aku kenalnya ya kayak kenakalan remaja dan lain sebagainya. Oh ternyata itu masuk ke patologi sosial. Tadi kita udah bahas patologi sosial mengenai mengenai merokok di kalangan remaja. Terus juga apa tadi aku bilangnya? Minum-minuman keras, beralkohol. Pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas. Nah, terus sekarang aku mau bahas yang lebih sensitif lagi, terutama untuk perempuan sekalian. Jadi, kita akan bahas mengenai seks bebas. Oke? Nah, seks bebas. Ada yang tahu nggak seks bebas itu apa? Seks bebas. Pergaulan bebas. Ya, seks bebas itu kalian ya, ini kayak tabu banget ya buat diobrolin, tapi ini adalah sebuah ilmu. Jadi kalian itu akan menjadi orang yang menelan sebuah kebodohan kalau misalkan kalian itu anti sama ilmu. Jadi lebih baik otak kalian itu diisi sama ilmu daripada diisi sama ketidaktahuan. Karena kalau kalian nggak tahu di usia-usia kalian ini, kalian nggak tahu, akhirnya kalian itu akan melangkah ke jalan yang tidak kalian ketahui. Nah, contohnya tadi kayak aku pengen ini, padahal kalian nggak tahu. Ini akhirnya itu berujung pada hal apa? Ya. Nah, jadi kita sekarang akan bahas mengenai seks bebas. Walaupun tabu, tapi ini tuh sangat-sangat penting buat kalian semua. Jadi seks bebas itu adalah saat kalian melakukan hubungan seks dengan siapapun. Jadi entah itu orang yang kalian kenal ataupun orang yang tidak kalian kenal. Tapi sekarang pertanyaannya, di usia kalian itu belum boleh melakukan seks. Ya, 1 kondisi psikologis kalian, 2 hormonal kalian, fisik kalian, ya. Terus setelah itu, seks itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan sah. Di sini ada yang sudah menikah? Belum ya? Rencana menikah umur berapa? 45. Oke. Rencana menikah nanti dikip sendiri. Nah, 24 dulu sih. Nah, Enggak. Oke lanjut ya. Nah, seks bebas ini itu biasanya datang dari apa? Dari pergaulan bebas kalian. Pergaulan yang tanpa batasan dari antara laki-laki dan juga perempuan. Apapun itu bisa terjadi. Yole untung-untungan kalian itu sewaktu setelah melakukan seks yang perempuan tidak hamil. Itu untung-untungan. Tapi kebanyakan selalu hamil. Nah, selalu yang dirugikan adalah si perempuan. Kenapa? Karena satu hamil. Nah, kita nggak bahas hamil ya. Kalau hamil itu adalah risiko yang kita semua ketahui kalau kita melakukan seks. Sekarang di segi energi, masing-masing dari kita itu punya energinya masing-masing. Aku punya energiku sendiri, Mas Rifki punya energinya sendiri, kalian pun punya energi sendiri. Nah, saat kita sudah berhubungan seks, energi kita, 2 orang ini, laki-laki dan perempuan ini, energinya itu akan bertukar. Ya, energinya itu akan bertukar. Kalaupun nggak bertukar, energi kalian itu akan nyantol satu sama lain. Nah, itulah kenapa di agama melakukan seks hanya boleh dengan pasangan yang halal. Hubungan sah kalian, pernikahan, suami istri, which is itu suami istri. Bukan aku nikah, tapi ada ganti pasangan, gantian. Enggak, bukan kayak gitu ya. Tapi pasangan kalian. Jadi itu enggak pindah-pindah, enggak gonta-ganti pasangan. Kenapa? Karena dari hormonal dan energi kalian itu sekalian itu berpindah. Jadi kamu akan menjadi seperti pasanganmu. Begitupun pasanganmu akan menjadi seperti kamu. Contoh, aku berhubungan seks dengan pasanganku, tapi ini bukan halal ya. Kita belum menikah, tapi kita sudah berhubungan badan. Nah, pasanganku si laki-laki ini itu anaknya pemarah, terus habis itu kayak judi, terus pokoknya yang jelek-jelek lah. Sementara aku ini anaknya baik, tapi wes kadung hubungan seks ambil arek iki. Nah, aku bukan jadi anak yang baik lagi. Semua energi jelek dari si laki-laki ini akan terserap oleh aku. Akan terserap oleh aku, dan aku akan menjadi si laki-laki ini. Jadi energi itu akan berpindah.
Nah, kalau misalkan aku nih udah terlanjur berhubungan seks sama si laki-laki ini, mau ngapain aja, kehidupanku akan selalu berpusat sama si laki-laki. Walaupun sing lanang iki wis jahat, wis gepuki aku, wis kayak ngene dan lain sebagainya. Sing wedok iki tetep ae manut-manut ae. Aku bakal tetep terus manut-manut ke si dia. Walaupun aku arek pinter, aku arek berprestasi, tegas, berpendidikan dan lain sebagainya. Di hadapan si laki-laki ini, aku gak ono apa-apa nih. Aku itu akan jadi manusia yang kayak nggak punya pendirian, yang rendah diri, bisa untuk direndahkan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena energiku sudah match sama dia, energiku sudah nyambung sama dia. Nah itulah bahayanya. Terus gimana cara untuk memutus energi itu? Adalah apa? Dengan aku mencintai diriku sendiri dan juga memutus hubungan dengan dia. Nah memutusnya itu sangat-sangat sulit. Jadi daripada kalian bersusah payah untuk memutus hal itu tadi, lebih baik kalian menjaga jarak dari yang namanya hubungan seks sebelum nikah. Itu daripada kalian menanggulangi akibatnya, lebih baik kalian mencegahnya. Nah, cara mencegahnya adalah satu, kalian harus bisa mencintai diri kalian sendiri. Kita ini tuh namanya di perkuliahanku ya, kita itu selalu belajar mengenai energi diri, penyembuhan diri, healing, self love dan itu. Nah, ini itu namanya hukum alam. Jadi kalian akan bertemu orang yang memperlakukan kalian sama seperti kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Contoh aku, balik lagi contohnya ke aku. Aku mencintai diriku, maka aku juga akan bertemu dengan orang yang sama-sama mencintai diriku. Aku merendahkan diriku, aku menghina diriku, aku merasa aku ini nggak pantas untuk dicintai, aku ini kayak hina gitulah. Aku akan bertemu dengan orang yang sama-sama menghina diriku, yang sama-sama merendahkan aku, yang sama-sama membenci diriku. Nah sekarang pertanyaannya, kalian sudah mencintai diri kalian sendiri belum? Udah mencintai diri kalian sendiri belum? Kebanyakan dari kalian itu pasti akan merasakan yang namanya insecure. Terus habis itu merasa rendah diri. Terus habis itu merasa kayak tidak berdaya dan lain sebagainya. Padahal itu semua pandangan orang lain semua yang kalian anggap itu tadi, itu sebenarnya adalah sebuah pikiran irasional. Jadi kalian pasti paham pikiran rasional. Pikiran rasional itu yang seperti apa? Nah, kebalikan dari pikiran rasional adalah pikiran irasional. Nah, anggapan bahwa orang lain membenci aku, orang lain ini itu adalah pikiran irasional yang kalian buat sendiri di dalam kepala. Sekarang kalian itu harus mencintai diri kalian sendiri. Ya, kayak negatif thinking itu termasuk pikiran irasional. Tuh, pikiran irasional nggak boleh lama-lama ada di kepala kalian. Karena itu nanti akhirnya akan membuat kalian membuat energi kalian itu semakin jelek. Tuh. Contoh tadi pertama ketemu di sana, aku nyapa kalian kayak gimana? Apa aku Ares kok iya? Apa kayak gini? Enggak kan? Nah, kalau misalkan aku tadi pertama nyapa kalian, Ares kok iya? Kayak gini, pasti kalian kayak pasti kalian akan kayak gitu. Tapi beda kalau misalkan aku nyapa kalian dengan dengan sebuah keramahan, keceriaan, pasti kalian akan menyambut aku juga sama cerianya, juga sama hangatnya. Nah, itulah yang namanya energi. Jadi kalian itu, energi kita itu akan nyambung. Kalau aku bicara sama kalian sambil nunduk, kalian akan takut. Tapi kalau aku ngobrol sama kalian dengan suasana yang enak, suasana yang baik, kalian mood ya, kita kenalnya mood kalian itu akan jadi lebih bagus nih. Jadi kayak gitu. Nah, untuk apa sih hubungannya sama patologi sosial? Kok Mbak Wardah kayak blakrak nang dinding. Nah, hubungannya sama patologi sosial adalah itu adalah momen di mana kalian itu tercemar oleh lingkungan sekitar. Nah, untuk menjaga lingkungan sekitar kalian, walaupun lingkungan sekitar kalian itu udah katakan jelek, jorok dan buruk, jelek, jorok dan buruk. Lingkungan kalian seperti itu, benteng yang bisa kalian satu-satunya benteng yang bisa kalian bangun adalah pembatas yang ada di diri kalian sendiri, yaitu tadi self love. Kalian kalau sudah mencintai diri kalian, nggak mungkin kalian memakan tai orang lain kan? Iya kan? Soalnya kamu cinta sama dirimu sendiri.
kamu nggak bakal menjilat keringat orang lain kan, karena kamu cinta sama dirimu sendiri. Kamu kalau cinta sama orang, nggak mungkin kan orang itu kamu lemparin tai, ya kan? Nggak mungkin kan orang itu kamu lemparin batu, nggak mungkin kan orang itu kamu kasih sampah, nggak mungkin kan? Nah sekarang kalau kamu sudah mencintai dirimu sendiri, nggak mungkin kamu makan makanan yang kotor. Ya termasuk itu tadi, pergaulan bebas, merokok, terus minum alkohol, terus apa lagi? Patologi-patologi sosial yang tadi. Nggak mungkin itu semua akan masuk ke diri kalian kalau kalian sudah mencintai diri kalian. Nah, ini tadi salah satu pencegahan patologi sosial yang paling baik dan paling bisa kalian lakukan adalah mencintai diri kalian sendiri terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kira-kira patologi sosial apa yang paling sering bersinggungan dengan kalian? Nanti kita bahas di sini, terus kita cari solusinya itu bagaimana. Kira-kira bagaimana solusinya? Ayo silakan, angkat tangan dulu. Siapa yang mau? Mau curhat juga boleh. Nah, ini sekedar informasi ya. Jurusan kita itu kan tasawuf dan psikoterapi. Jadi kita belajar tentang ilmu agama tasawuf dan juga kita belajar tentang psikologi. Gampangannya kayak gini, kita itu kayak psikologi Islam. Nah, psikologi Islam. Psikologi yang kita tahu itu dari barat ya. Sebenarnya psikologi itu adalah ilmu tua yang ada di Arab. Yang berasal dari ilmuwan-ilmuwan Arab, bukan dari Arab, dari ilmuwan-ilmuwan Arab kayak Ibnu Arabi, terus siapa lagi, Gus? Imam Ghazali, terus siapa lagi? Ibnu Taimiyah, siapa lagi? Ibnu Aqil. Ya, itu semua. Jadi ilmuwan-ilmuwan Arab, kebangsaan Arab itu semua yang mengandung psikologi dan juga kesehatan. Tuh. Nah, tapi karena ada ya sejarah yang cukup besar, yang cukup panjang, akhirnya masa keemasan Islam runtuh, ilmu-ilmunya hilang kayak gitu. Ada. Nanti kalian bakal belajar kayak gitu. Entah di mana. SKI itu ada. Tuh. Nah, kita itu membahas tentang psikologi. Jadi kalau misalkan kalian mau cerita dan lain sebagainya itu boleh. Karena kita belajar di disiplin ilmu psikologi, memang di psikologi dan juga di healingnya, di penyembuhannya. Jadi bukan hanya konseling bercerita, tapi kita juga berupaya untuk ikut menyembuhkan juga. Itu gambaran dari tasawuf dan psikoterapi. Sekarang siapa yang mau bercerita? Entah curhat tentang masalah apa yang dihadapi atau temannya yang menghadapi, boleh. Biasanya sih curhatnya gini, temanku mbak, temanmu tak temanmu, iya mbak temanku gitu, teman tak teman gitu. Ayo siapa? Pasti curhat sama Mas M. Nggak apa-apa, silakan. Ragu sih. Ragu. Loh, nggak apa-apa, kenapa Saya ragu? duluan nggak, Mbak? Iya silakan Yes. Tapi ini udah lewat jauh banget sih. Nggak apa-apa. Itu kan Cerita apa? sistem kayak Mbak yang bilang tadi itu kan Kucak-kucak dia. Patologi sosial. Ya. Gitu. Nah saya pernah sempat ngerasain kayak ada pembulian di SMP, walaupun mungkin bagi mereka itu kayak cuma verbal biasa gitu. Oh, oke. Nah, tapi kan ya setiap orang kan mungkin perasaannya beda-beda. Nah itu kan kita nggak tahu tanggapannya orang-orang gitu kan. Nah, Iya. kalau mungkin bagi mereka besok, bagi saya tuh enggak. Enggak lah, maksud itu saya kayak mencoba buat nggak nanggepin mereka gitu. Karena apalagi mereka mainnya gerombolan. Oh. Terus jadi setiap saya datang sekolah ada aja dia komen. Terus mereka menggil saya dengan apa ya, kayak Menghina lah. panggilan kayak gitu. Tapi saya nggak mau noleh gitu kan. Nah sempat di situ bikin saya ngedown sampai saya apa ya, nilai saya anjlok banget di situ. Nah tapi saya di situ nggak berani cerita ke siapa-siapa, apalagi orang tua kan. Terus saya mikir kalau misalkan saya kayak gini terus ntar gimana ke depannya gitu kan. Saya cobalah buat curhat ke guru BK saya. Alhamdulillahnya guru BK saya ini malah ngasih kayak apa ya, dulu tuh saya pikirnya gini loh Mas, kalau misalkan kita baik ke orang pasti orang bakal baik gitu. Terus saya bilang gitu kan ke guru saya, terus guru saya bilang gini, kamu kalau baik sama orang jangan selalu mikir kalau mereka bakal baik juga. Karena itu apa ya, kayak cuma bikin kamu kayak bikin berharap kamu sendiri malah kecewa gitu. Coba kamu baik ke orang itu kayak ya buat dia baik aja gitu. Kalau misalkan mereka nggak baik pun ya berarti
mereka yang nggak apa ya, kayak nggak menghargai kamu gitu. Oh, dari situ saya juga mikir juga ya gitu kan. Dari yang saya down itu saya coba lah buat kayak bisa berdamai sendiri kan. Saya bisa di situ mulai coba lagi kayak ya udah, mau mereka punya masalah apa sama saya juga saya baikin aja gitu loh, karena daripada saya, kalau menurut saya itu kayak kalau dia jahat ke saya balik jahat, saya bedanya apa sama dia gitu kan. Akhirnya saya coba ini, tapi sekarang akhirnya bisa berteman. Terus mereka juga kayak udah nggak berani buat ngejek lagi mungkin terus juga saya pernah kayak trauma ya, trauma yang ya personal banget gitu. Lucu banget nih gitu, kayak benar-benar gak mau gitu. Kalau misalkan saya entah guru saya gimana, jadi saya coba lah jaga sama trauma itu kan gak gampang. Jadi saya setiap cerita itu saya selalu ketiduran, terus habis itu nangis sampai gak bisa lihat. Lama-kelamaan saya coba buat kayak belajar lagi menerima diri sendiri gitu kan. Coba kan aku juga bisa enjoy karena apa ya, ini kan juga intinya tuh mau apapun yang orang lakuin kita, tetap kunci kan di kita ya. Ya kan, kayak ya udah kayak kalau misalkan ada yang pun ya udah terserah mereka, yang penting kayak kita sama diri saya sendiri. Terus selagi mereka nggak rugiin saya ya itu nggak apa-apa kan. Kak, misalnya kayak bodo amat tapi kayak yang nggak apa ya, gimana ya ngomongnya ya, bodo amat tapi yang nggak bodo amat juga gitu. Gimana sih ngomongnya, bingung. Iya, itu kalau di psikologi itu ada nama ilmu stoik. Pernah dengar lo? Pernah dengar ilmu stoik? Stoikisme. Nah, stoikisme. Nah, itu apa yang kamu lakukan itu ada ilmu stoik. Ya, jadi waktu kamu berbuat baik, nggak usah mikirin orang lain. Nanti balas baik atau balas jelek. Yang penting kamu nggak jadi orang seperti mereka. Nah, terus pembalasan dendam yang paling baik adalah tidak menjadi mereka. Tuh. Jadi katakan kamu nih udah kayak tadi udah apa ya? Udah ada acara apa ini? Natal. Oh, di Semalaris. Jadi katakan tadi kamu dibully dan lain sebagainya. Pembalasan paling baik untuk membalas si pembuli adalah kalian tidak menjadi si pembuli. Kalian tidak jadi mereka. Kalian tidak menjadi mereka. Terus habis itu tinggalkan, lupakan dan healing. Sembuhkan, tinggalkan, lupakan dan sembuhkan. Contohnya tadi namamu siapa? Afaf. Sama Afaf tadi udah benar. Afaf dibully, tapi Afaf akhirnya meninggalkan mereka, melupakan dan juga menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, akhirnya nanti buah yang ditanam sama Afaf dimakannya bukan sama mereka, tapi sama Afaf sendiri. Karena apa? Afaf memilih untuk tidak menggubris mereka. Afaf memilih dirinya sendiri, bukan mereka. Kalau misalkan Afaf memilih mereka, Afaf pasti akan ikut-ikutan membuli mereka, jahat ke mereka. Kalaupun bukan mereka, targetnya Afaf pasti orang-orang lain yang dirasa lebih rendah dari Afaf. Pasti kamu akan membuli orang-orang di bawahmu. Tapi Afaf memilih untuk apa? Afaf memilih untuk bangkit sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini katanya Ali bin Abi Thalib seperti ini. Di bagian hidupmu ada hak milik orang lain. Sementara di bagian hidup orang lain, lupakanlah hakmu. Ini katanya Ali bin Abi Thalib. Jadi kamu jangan selalu berpikir, jangan selalu menghitung dunia aku entuk apa ya tekan wong iki, dunia aku entuk apa ya tekan organisasi iki. Jangan pernah menghitung itu. Karena kalau kamu misalkan selalu menghitung dan juga selalu berharap, yang kamu ketemukan adalah rasa kecewa. Tuh. Ada di mana? Diselesaikan aja ini. Ditutup aja. Terus setelah itu kita mau diskusi lanjutan boleh. Istirahat dulu. Bernapas dulu. Enggak, barangkali waktunya Di sini ada jamaah. Kalau asar. Oh ya wis pas wah. Ditutup ya. Sebarang. Dan Ada lagi nggak yang mau nanya? banyak. Tadi mau nanya tadi. Oh, nggak apa-apa. iya. Oh. Saiki apa iki lo enggak? Kan Oh, iya, iya. Sehat, ya kan Tutup aja dulu Ya, nanti. tutup. Aku nutup. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait apa itu patologi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nah, Definisi. nah ini kan